Sekitar 300 sebelum Masehi, di tengah gemerlapnya peradaban Mesir kuno, Fir'aun mencetuskan ide yang kini jadi momok besar bagi banyak orang, yaitu pajak. Dari situlah awal mula negara mulai meminta bagian dari penghasilan rakyatnya. Fir'aun tidak menerapkan mekanisme sama rata dalam pemungutan pajak, melainkan sistem penyesuaian. Besaran pajak disesuaikan dengan kemampuan finansial objek pajak. Sebagai contoh, ketika memungut pajak ladang, Fir'aun menetapkan pajak tinggi jika ladang tersebut sangat produktif atau memiliki hasil panen yang melimpah, sementara yang non-produktif dikenakan pajak lebih rendah. Keberadaan sistem pajak membuat semua warga Mesir harus kerja ekstra supaya pendapatannya tidak habis hanya akibat pajak. Sistem pajak ini sukses menambah pendapatan negara dan akhirnya sistem ini menjadi warisan besar yang terus dipakai sampai sekarang. Setelah ribuan tahun dicetuskan oleh Fir'aun, sistem pajak baru hadir di Indonesia pada tahun 1811. Kala itu, pajak diperkenalkan oleh Thomas Stamford Raffles yang datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris. Raffles punya satu ide besar, negara harus dibiayai dari pajak rakyat. Menurutnya, tanah di Jawa bukan lagi milik raja-raja lokal, melainkan milik pemerintah kolonial. Jadi, siapapun yang tinggal, bertani, atau bekerja di atas tanah itu wajib membayar pajak. Tapi bedanya, pajak versi Raffles bukan berupa hasil bumi atau upeti, melainkan berupa uang langsung dari individu petani, bukan kolektif sebuah desa. Meski begitu, Raffles tak merasakan hasil dari idenya, sebab dia sudah harus pergi dari Hindia Belanda pada tahun 1816. Namun, sistem pajak yang ia mulai terus berjalan, bahkan semakin ketat di bawah pemerintahan kolonial berikutnya. Dan pada tahun 1870, kolonial memperkenalkan berbagai jenis pajak pribadi, yaitu pajak usaha hingga jual beli. Pada awal abad ke-20, sekitar 60% pendapatan pemerintah Hindia Belanda berasal dari pajak tanah rakyat pribumi. Rakyat pribumi yang sudah susah masih harus menanggung beban pajak besar, sementara tak ada manfaat nyata yang mereka rasakan dari negara kala itu. Masalah pajak zaman kolonial adalah rakyat membayar pajak sedangkan negara enak-enakan dan tak ada timbal balik untuk rakyatnya. Rakyat seperti diperah tanpa imbalan, dan konsep pajak sebagai alat pemerataan dan kesejahteraan belum muncul kala itu. Kini di era negara modern, pajak seharusnya bukan sekedar setoran wajib, melainkan alat bantu untuk membangun negara dan mensejahterakan rakyatnya. Namun pada kenyataannya, meski sudah ratusan tahun lebih diberlakukan, banyak rakyat masih merasa dipalak. Pajak memang bukan hal yang baru, tapi pertanyaannya adalah kapan pajak akan benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat?